kita mengasumsikan beragama itu ya kita aja gitu. Kita ini akan seperti apa ke depan? Dalam hal ibadah, dalam hal sosial dan macam-macam. Nah, dua tokoh yang kita ajak gabung ini cukup pas dalam tema diskusi kita pada hari ini. Dan saya mohon kepada para penikmat diskusi ini untuk tidak mengharapkan ilmu yang lebih. Ya, karena daripada kecewa, takut saya daripada kecewa. Jadi jangan berharap lebih ya. Biasa-biasa aja diskusinya. Oh, ini janjani jagongan biasa nanti ya. Ngobrol gayeng, kita jagongan biasa. Oke. Saya mengulas sedikit tentang Dante. Pernah dengar ya, Saiful? Dante. Iya. Pelukis Itali, penyair, seniman Italia abad ke-14-15 lah. Dia pernah membuat satu lukisan tentang 9 lingkaran ke neraka yang disebut dengan Inferno itu. Asal mula itu gara-gara ada wabah pes, wabah hitam di Eropa, yang hampir sepertiga penduduk Eropa mati pada waktu itu. Belum ada vaksin, belum ada apa, dan akhirnya, nih menarik di sini, sebelum akhirnya, Venesia, salah satu kota negara di Itali, itu memberlakukan kapal untuk masuk ke Venesia itu di kuarantin selama 40 hari. Kuarantina itu kan 40 bahasa Italinya. Jadi asal mula karantina itu ya dari Venesia ini. Nah, yang menarik adalah ketika wabah ini terjadi, sepertiga orang meninggal, dan selalu disebabkan oleh overpopulasi. Penduduk dunia hari ini 30 berapa miliar orang lah kira-kira. Nampaknya memang harus dimatikan separuh kira-kira begitu. Pasca wabah hitam di Eropa pada waktu itu muncullah Renaissance. Nah, ini yang jadi menarik, kadang kita berpikir ini memang kaum beragama ini harus meyakini bahwa ini bagian dari proses Tuhan untuk mengamankan ciptaannya, kira-kira begitu, atau ya kita harus melihat sebagai satu hal yang berbeda. Nah, jangan lebih dalam lagi, ini harus disampaikan kepada Saiful dan Gus Robi. Saya persilakan. Saiful dulu, monggo. Oke, terima kasih untuk prolognya Pak Ketua LKPI yang menjabat juga sekaligus sebagai Ketua PAC. Gak ngerti aku piye carane kok sen dobel-dobel ngono jabatannya. Ampun. Gini, Mas, atau sahabat-sahabat semua ya. Untuk lebih jelasnya nanti terkait dengan perspektif agama, nanti biar Ustadz Dai Robi Al-Jumlawi aja nanti yang lebih punya otoritas. Sepakat tahu. Sepakat. Ya, saya lebih tertarik dari sisi sosiologi saja. Jadi nanti biar kajiannya nanti ngembang lah. Nanti biarkan Mas Dai Robi ini mau bicara dari perspektif fikih kebencanaan atau dari perspektif tasawuf, itu pakar ya, beliau. Fikih ekologi kira-kira begitu. Ya. Kalau kita kan pakar makan tanaman, Mas. Oh iya, pagar. Ya. Oke, gini, kita akan mulai dari gini. Lepas apakah virus ini sebagai proses konspirasi, toh nyatanya virus ini sudah terjadi. Jadi menurut saya, kalau kita masih terjebak kepada siapa yang menciptakan dan untuk apa tujuannya, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, dalam hal ini saya kemarin iseng, setelah kita diskusi bertemu di kantor kemarin, menemukan artikel yang menarik di kolom Tempo.
Ketikanya sebenarnya sudah lama, sekitar awal Maret dulu itu ditulis ditulis pada awal Maret, awal-awal pandemi dulu ya. Setelah Presiden mengumumkan bahwa kasus pertama dan kedua corona di Indonesia. Jadi awal mula corona itu kan awalnya kan sebagai sesuatu yang menjelma sebagai sebuah kecemasan. Menjelma dari sebuah kecemasan, kemudian berevolusi menjadi sebuah ketakutan. Ya toh. Nah, dua hal ini yang menurut saya menarik untuk kita kaji, apalagi dalam konteks new normal. Nah, nanti akan kita kaji bersama sebetulnya yang disebut new normal itu apa sih? Apakah sesuatu yang abnormal atau yang normal itu apa? Definisi normal ini kan debatable. Betul. Menarik ini. Jangan-jangan sesuatu yang abnormal tapi disebut new normal. Ya, apanya yang baru? Enggak ada yang baru. Memang sesuatu yang betul. Nah, dari dua kecemasan dan ketakutan ini, dari telaah yang saya baca kemarin, mengakibatkan dua hal. Yang pertama adalah disorganisasi, dan yang kedua adalah disfungsi sosial. Aku mau disfungsi hampir saja. Pikiran saya salah. Malah kayak kuliah online ini. Ora disfungsi meng kurang titik ngono satu kata belakang neng kupingku rodok piye ngono. Ya. Lah, yang pertama apa sih yang disebut dengan disorganisasi? Pada dasarnya manusia itu kan makhluk sosial. Mau dikekang kayak apapun, mau dia jabatannya setinggi apapun, dia tidak pernah bisa lepas dari fitrahnya, kalau bahasanya Mas Dai Robi, dari definisi makhluk sosial. Mana ya? Dari sini clear ya. Tidak usah diperdebatkan lagi. Anggap saja manusia memang makhluk sosial. Karena makhluk sosial inilah dia tidak pernah bisa lepas dari ketergantungan atau dengan orang lain. Nah, kondisi corona atau kondisi pandemi virus corona ini mengakibatkan kita untuk berubah 180 derajat menjadi asosial dalam tanda kutip, atau disfungsi sosial lah, bahkan asosial kok konotasinya negatif. Nah, untuk mempermudah penjelasan daripada disorganisasi sosial itu misal begini, kita menjadi orang yang sejak diumumkan tentang pandemi corona, kita kan menjadi orang yang suka berprasangka buruk sekarang kepada orang yang lain, entah itu teman sejawat, kantor, atau bahkan keluarga kita sendiri. Betul. Kalau perbincangan kita dulu yang kemarin juga pernah saya tulis di arrohim.id, bahwa sekarang itu kan kita tiba di masa kentut itu lebih sopan daripada bersin atau batuk. Lah yang ngono to, Ji. Iya, betul. Bijakmu sing eranya sudah begitu. Kata-kata bijakmu sing tak elingi salah sijine ya kuwi. Menang. Ya ngono, footnote Bangga. Nah, dari prasangka inilah ngono lho, pada akhirnya menimbulkan diskriminasi. Nah, ini yang tidak banyak diketahui oleh orang. Jadi menurut saya selain virus itu sendiri, yang lebih parah, yang tidak kalah parah daripada satunya adalah prasangka yang mengakibatkan diskriminasi sosial. Misal banyak sekali kasus orang yang sudah sembuh dari COVID-19, ketika dia pulang ke masyarakat, akhirnya orang yang ada di lingkungan sekitarnya atau bahkan keluarga dekatnya itu menjadi tetap berprasangka bahwa oh, orang ini gembol virus ngono. Nah, yang disebut itu loh kenormalan baru tuh ya kira-kira seperti itu, Mas Saiful. Jadi waspada dengan orang itu kenormalan baru, itu new normal itu. Oh, jadi kenormalan baru itu bentuknya atau ekspresinya kayak gitu ya? Bisa saja seperti itu.
Artinya Padahal kita dalam gimana? dalam terminologi sosial itu sebetulnya masuk dalam diskriminasi sosial akibat dari kita overdosis mengonsumsi wacana, overdosis mengonsumsi berita, akhirnya sidik-sidik kita berprasangka ngono kuwi mau. Nah, lemahnya kira-kira di situ ke depan. Lemahnya saya kira di situ ke depan. Jadi, ya itu tadi, apakah ketidaknormalan itu menjadi semakin normal karena itu harusnya seperti itu. Akhirnya orang kan dipaksa untuk berubah. Dulu tidak khawatir, sekarang khawatir. Karena orang khawatir itu jadi normal. Kalau tidak khawatir, tidak curiga, itu tidak normal. Kira-kira begitu ke depan. Padahal sesuatu dikatakan normal itu kan hasil dari konstruksi sosial, kan gitu. Siapa yang Ya, berhak betul. sesuatu dikatakan normal dan siapa yang berhak mengatakan sesuatu dikatakan tidak normal, kan gitu. Ini ditahan dulu. Ini ditahan dulu. Ini seru nanti. Ini seru. Itu Karena nanti kalau sudah saya kira biar ditanggapi juga sama Mas Zairobi, kandidat betul, dokter Islamic Studies betul. ini. Kandidat Doktor Islamic Studies di IAIN Tulungagung. Menarik ini. Karena kalau kita ngomong ukuran tadi, ini normalnya menurut siapa, ini tidak normalnya menurut siapa, itu akan menarik. Jadi kita geser ke Ustadz Zairobi dulu. Monggo, Ustadz. Monggo, Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Habib Yuski Maksum dan Habibana Saiful Mustafa yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua Forum Komunikasi Jomblo Fisabilillah. Begini, dan sahabat-sahabat semua, ini memang paradigma yang dibawa oleh Mas Saiful itu kan paradigma kampus. Saya sebenarnya menginginkan pembicaraan yang agak enteng-enteng saja, karena awalnya saya pikir new normal itu masih saudaranya New Palapa, saya pikir. Nah, kalau tunggalnya nyusah oh iya, saya tidak tahu seperti itu. Kemudian saya hanya begini, bahwa new normal ini kan saya pikir ya memang karakternya Pak Jokowi ya memang seperti ini gitu loh. Beliau sebagai seorang Jawa itu kan selalu menggunakan satu karakter yang disebut dengan Satrio Tunjung Putih Sumune Budak Kasungsang itu. Jadi ngalahno tanpa ngasorake itu kan ya ini. Kan selalu berteman dengan musuh Pak Jokowi itu kan. Hebatnya di situ. Ini orang dalam, Bol. Ini orang dalam yang ngomong, Bol. Begini, saya ingin bicara dengan saja. Ya misalkan ketika kemarin gebuk-gebukan sama Pak Prabowo, kemudian kan menjadi teman di kabinet. Nah, sekarang kan gebuk-gebukan dengan corona belum selesai, sekarang kan akhirnya jadi sahabat. Itu kan baik itu. Baik. Itu kan ya ngalahnya tanpa ngasor lagi kan ini kan. Bahkan kemudian tidak hanya berteman dengan corona, bahasa yang diangkat kemudian adalah bahkan ada yang berdansa dengan corona, bahkan itu ya. Berselancar. Ya, berdansa dengan ya kalau santri berarti nanti kan mengaji dengan corona begitu ya. Oke. Betul. Ya, jadi begini. Ini kan presisinya orang berpikir itu kan sesuai dengan watak itu loh. Kalau orang yang berdansa ya orang yang senang berdansa dan karaoke kan ya berkaraoke dan berdansa dengan corona seperti itu. Nah, kalau sebenarnya yang disampaikan oleh Mas Ipul itu sudah ya sudah syamil, sudah kamil, memang kondisinya seperti itu. Hanya saja
begini, kita itu harus tahu bahwa corona ini bagi saya, ini kan ya Gusti Allah kan ngeprengin ya. Ya, ini Gusti Allah kan sedang ngeprank. Jadi manusia itu kan diberikan keluasan untuk membangun peradaban itu 21 abad lebih. Lalu kemudian ketika sudah membangun satu peradaban, kita pada titik di mana yang namanya credo ad antalegimnya Aslemus itu sudah tidak digunakan, yakni satu kebenaran yang dibangun dengan paradigma agama, keimanan itu sudah tidak ada. Sudah runtuh, gitu ya. Semakin sulit istilahnya, Mas. Iya, kan? Iya, ini ringannya Eropi. Ini ringannya Eropi. Oh, enggak. Begini. Ini masih prolog nanti ya, masih prolog masuk. Orang rasa serius ora dibayar ya. Lah ya, begini, Bul. Ini begini. Ketika satu paradigma bahwa yang namanya kebenaran, ukuran kebenaran dan kepastian itu adalah sains, maka menegasikan yang namanya kebenaran dari sisi keimanan. Oke. Dan itu ya memang menjadi nalar zamannya seperti ini. Menjadi nalar zaman seperti ini. Maka Nietzsche kata Gus Ipul kan membunuh Tuhan. Bagi saya yang dibunuh itu kan bukan Tuhannya kan. Aduh. Tapi ide mengenai Tuhan untuk dibangun satu spiritualitas baru. Apa seperti itu? Yakni Tuhan yang maha kapitalis. Tuhan yang maha kapitalis. Nah, ini loh. Model keberagamaan kita itu ya di sini ini. Tuhan yang maha kapitalis ini. Maka orientasinya semuanya kan ya agama dikapitalkan kan begitu. Kalau misalkan kita ditanya sholat sunnah 2 rakaat, itu kita milih imbalan ganjaran yang tidak terlihat itu atau milih imbalan sepeda motor, kita pilih mana? Ya kita kan Lekmu tako koyo kene ora wong iman ae lho. Lekmu tako liyane. Jelas sepeda motor lah. Yo jelas sepeda motor. Lah ya ini. Lah model keberagamaan yang seperti ini loh yang kemudian kita membicarakan soal ya keberagamaan di dalam kondisi new normal ini ya. Ya. Lah kan keberagamaan yang kapital ini yang kemudian menyesuaikan diri dengan new normal ini. Kemudian Gus Ipul mengatakan apa tadi? Ada disfungsi sosial, disfungsi organisasi, kemudian ada diskriminasi sosial ya. Loh, itu tidak terjadi hari ini, tidak hanya terjadi hari ini saja. Sejak dulu ya memang relasinya seperti itu. Kelompok beragama menindas dengan modus agama itu sebelum adanya new normal itu justru ya sudah ada. Hanya saja sekarang tambah gamblang begitu loh. Ya. Betul. Sekarang kan tambah gamblang begitu saja. Tetapi sebenarnya relasi keberagamaan itu hanya seperti itu sebenarnya. Apa? Ada diskriminasi di dalamnya dengan modus agama. Imam Ghazali bahkan sejak hampir 1000 tahun yang lalu Imam Ghazali sudah menyampaikan kam min syarrin yatasawwaru bisyurati khairin. Eta dalil ben kaya ustaz tenan. Etok-etoke aku melu umi-umi ben ira apal. Katanya bakam min syarrin yatasawwaru bisyurati khairin. Ada pirang-pirang perkara bosok sing dibungkus karo perkara agama. Sesuatu yang bosok dibungkus dengan sesuatu yang nilai religi. Sehingga sebenarnya ya tetap nilai bosok, tapi kemudian dibungkus agama, disucikan dengan agama, kemudian itu yang dijual. Ini yang kemudian sebenarnya manipulasi agama yang kita praktikkan itu sebenarnya hanya seperti ini, relasi kita itu. Maka dulu selain Imam Al-Ghazali itu sudah mengatakan, siapa namanya? Serat Wedotomo itu sudah mengatakan bahwa
anggubel syariatan hono syara itu kan dia seperti ini. Bahwa orang itu menggunakan syariat tetapi kosong dari saripatinya. Maka kalau kemudian Mas Ipul mengatakan ada diskriminasi sosial dengan modus agama, ya sebenarnya ini sudah ada sejak zaman dulu dan itu sudah menjadi kegelisahan para ulama zaman dulu. Intelektual muslim pada zaman dulu memang ada terjadi manipulasi agama di dalam apa namanya itu yang kita bicarakan bukan agama secara normatif ya, ketika agama mengejawantah dalam histori dan sejarah sosial, begitu ya Mas Ipul ya. Iya. Itu ya terjadi Ya. seperti itu. Oke, berarti kan Hanya konteksnya, saja konteksnya dalam komodifikasi konteks agama. new normal ya, hanya saja ketika new normal inilah terlihat semakin gamblang begitu. Maka pertanyaan saya kemudian kan, siapa yang paling diuntungkan? Kelompok beragama mana yang paling diuntungkan dengan kondisi ini? Ya, kelompok beragama mana? Satu kelompok beragama yang sublim, satu manipulator agama. Ini menjadi problem yang perlu kita jawab sebenarnya. Baik, ini saya pikir ada benang merahnya saya dengan Mas Saiful. Mas Saiful sudah mengawali dengan adanya diskriminasi sosial karena ada disfungsi sosial dan disfungsi organisasi tadi. Saya menyambung seperti itu, Mas Rizky. Karena menarik bahasa fungsi ya disfungsi tadi. Baik, itu saya justru ya saya menjadi pemantiknya Mas Ipul malahan. Ya. Jadi dari dua hal ini tadi ada dua hal yang bisa kita sambungkan walaupun ada dua sudut pandang, yang satunya dari sisi religius setengah kritikus dan yang satunya ya sosiolog yang mengalami langsung kejadian apa yang dia di teorinya. Yang menarik adalah dari dua hal tadi, yang satu mengatakan bahwa ini pasti ada ukurannya, yang satu mengatakan, Kiai Robi mengatakan bahwa ukuran ini sudah dari dulu ada. Yang menarik adalah bagaimana new normal ini, taruhlah kita pakai satu upaya ukuran baru, bahwa new normal itu orang harus dalam ukuran seperti ini, orang harus berada dalam kapasitas ini, itu disebut normal. Yang jadi masalah adalah siapa yang bikin ukuran? Nah, itu menarik itu. Ini yang saya tanyakan dengan Gus Kiai Robi dan Saiful tadi. Saya baru baca bukunya Noam Chomsky ya, How the World Works, kira-kira begitu. Jadi paham maknanya, paham ya Mas bahasa Inggris ya? Paham ya. Jadi yang jadi masalah adalah jangan-jangan kaum beragama nanti, Islam utamanya, orang akan dipatok segini gitu. Ini baru normal. Kalau nggak kayak gini nggak normal. Nah, kalau memang nanti kelak ada patokan ini, ya siapa yang bikin yang pertama itu yang disebut sebagai leader dong dalam kenormalan yang baru ini. Maksud saya itu, kalau memang kenormalan itu dibuat, direkayasa dan dibentuk, berarti siapa yang membuat ini maka dia akan jadi leader gitu loh. Nah, ini yang saya penasaran, mohon pencerahannya dari dua pembicara ini dalam segi sosiologi dan segi agama, bagaimana kenormalan yang baru itu ada ukurannya, kira-kira begitu. Monggo, Saiful dulu. Oke, gini, meneruskan yang tadi di awal bahwa kalau kita menggunakan kacamata sosiologi kesehatan ini ya, sosiologi kesehatan. Jadi seseorang dikatakan sehat atau normal itu kan indikatornya tidak hanya sehat secara fisik, tapi juga sehat secara mental, bahkan spiritual, dan terakhir juga sehat yang dikatakan normal atau sehat juga dapat melakukan fungsi sosialnya, kan gitu.
Lah itu Oh ya, fungsi. Fungsi fungsi lagi. sosial. Jadi fungsi sosial. Jadi Ya. kalau seseorang mengalami disfungsi sosial, contoh disfungsi sosial itu gini. Suatu ketika misal kita di jalan raya ketemu orang sedang kecelakaan pada saat pandemi seperti sekarang ini. Lah, oleh karena kita terlalu overdosis mengonsumsi berita dan wacana, kita jadi ragu untuk menolong orang itu. Padahal jelas-jelas orang itu sedang kecelakaan. Oh, jangan-jangan orang itu terinfeksi corona. Jangan-jangan nanti kalau saya ikut menolong nanti ikut terpapar. Lah, ini yang disebut disfungsi sosial atau kita tidak bisa melakukan tugas atau fungsi sosial kita sebagaimana mestinya. Padahal kalau Mestinya. kembali lagi kepada kacamata sosiologi kesehatan, orang yang dikatakan normal atau sehat satu dari segi fisik, mental, spiritual, dan fungsi sosialnya gitu. Nah, karena Mas Yai Dairofi tadi agak akademis ngutip entah Nietzsche sampai Mbah Ghazali, saya jadi ikut-ikutan ini, terpaksa ini. Wah, Jadi hajar Bul, hajar, kasih tahu, kasih tahu. ada salah satu sosiolog dari Amerika abad 20, namanya Talcott Pearson. Sudah pasti Mas Dairofi mendengar, nggak asing lagi ini. Ya, khatam beliau khatam. Terkenal dengan teori tindakan sosial dan fungsionalisme struktural. Tidak usah kita bahas saja teorinya nanti, karena kalau kita bahas panjang seperti kuliah. Jadi yang dikatakan Talcott Pearson bahwa orang yang sakit itu bukan hanya ditentukan dari segi biologisnya, tapi juga ketika ia tak mampu menjalankan fungsi sosial sebagaimana mestinya. Itu sosiolog loh ya. Jadi saya pikir disfungsi sosial ini kalau dibiarkan akan menjadi sesuatu yang abnormal dalam tanda kutip, gitu ya. Jadi saya pikir kita tetap harus mengindahkan protokol kesehatan itu pasti, pakai masker kalau keluar rumah, pakai hand sanitizer, tapi jangan overdosis. Misal, oh kita ketemu dengan teman sejawat, oke, kita sudah terbiasa dengan tidak bersalaman, tapi ketika kita diajak ngobrol, oh jangan-jangan mereka, dia membawa virus. Itu salah satu, padahal jelas-jelas orang itu sehat. Loh, tapi kan ada definisi baru, ada orang tanpa gejala atau OTG kan. Betul. Itu yang Kaum sudah dapet ngeyel se-Indonesia Raya itu. itu yang sudah kita alami sejak pertama kali muncul pandemi ini. Nah, kita kan sudah beyond kan, melampaui itu harusnya sekarang. Jadi ketika pemerintah atau WHO sudah mengatakan yang namanya new normal, sebetulnya ya kita harus melampaui itu sebetulnya. Karena kalau tidak kita akan terus-terusan didikte. Nanti hari ini muncul new normal, besok atau lusa muncul lagi istilah baru. Nah, itu akan membingungkan. Jadi menurut saya, kalau dalam perspektif sosiologi agama, ini rada nggawa sosiologi agama. Artinya bahwa kesimpulan saya, kita tetap mengindahkan protokol kesehatan. Tapi bukan berarti kita harus mengubah cara beragama atau cara pandang beragama kita menjadi sesuatu yang ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Yo panggah moderat lah. Moderat, meskipun definisi moderat ini juga sebetulnya tidak jelas. Moderat itu bagi saya kan Ya. yo nganan yo ngiri kan ngono. Yo nganan yo ngiri. Ya diut asine. Ya diut. Nah, ini adalah momentum kan ngono. Kalau menggunakan kacamata Hararian loh ya, ini kan adalah momentum agama untuk muncul mengambil peran besar untuk perubahan masyarakat. Nah gitu. Karena orang-orang diakui atau tidak sudah mengalami kebuntuan terhadap sains. Ya, Banda. Ya. Dalam kacamata Hararian kan gitu. Sains itu kan hanya mampu menyelamatkan kita dari kematian prematur, tapi belum mampu memperpanjang rentang kehidupan alamiah manusia sampai 100 atau 200 tahun selanjutnya. Harusnya. Dan menghidupkan orang mati. Menghidupkan orang mati misalkan. Nah, ini adalah tahap kebuntuan sains dan agama harusnya mulai muncul sejak. Ini adalah momentum agama muncul untuk menjawab problematika zaman, problematika sosial yang ada. Kan gitu. Waktunya unjuk gigi lah. Nah, betul.
kalau nggak gitu kapan lagi gitu loh. Artinya diakui atau tidak dalam sains medis ini kan kalah setat sama corona. Harusnya kalau sudah seperti ini Harusnya kan sudah bisa diprediksi. ya satu sudah bisa diprediksi, kedua harusnya vaksin itu sudah tersedia karena virus Dan corona tidak jadi pandemi. dari berbagai penjelasan para ahli atau para virolog kan sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Meskipun itu Betul. sifatnya terjadi mutasi gen terus-terusan kan gitulah. Ini waktunya kaum agamawan seperti Mas Dai Robi ini muncul gigi, ya. Biar seolah-olah urusan agama itu tidak hanya urusan eskatologis, urusan transendental kan gitu. Ada juga urusan horizontal. Jadi agama itu biar juga ikut campur menjawab problematika sosial yang ada gitu Mas Yuski. Kalau saya tuh bayanginnya di era new normal ini, Robi itu turun dari langit gitu. Jadi mama Membawa, ya gitu, jadi membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Gitu. Bayangan saya itu. Karena gini memang, seperti apa yang saya sampaikan tadi, dan nyambung dengan Saiful, bahwa ini kelak akan ada ukuran gitu. Ketika satu ukuran tidak bisa kita gunakan, pasti ada ukuran lain yang sebenarnya itu sudah ada sejak dulu, yakni agama. Bayangan saya itu dari tadi. Dan saya pun sudah menangkap itu bahwa emang ukurannya sekarang agama. Nah, tinggal pertanyaannya sederhana. Dai Robi ini ahlinya bagaimana ukuran agama yang mana yang akan digunakan agar kita bisa mencapai pada titik pencerahan setelah ini. Jadi tidak hanya udur karpe dhewe karena ini wis waleh, engko ujung-ujungnya ya udur lagi. Pakai ukuran saya, pakai ukuran saya, pakai ukuran saya, yang ujung-ujungnya kita ngukur aja nggak pernah maju-maju gitu. Go meteran ya ngukur. Iya, saya memang menarik sekali yang disampaikan oleh Habib Saiful Mustafa tadi bahwa ini sebenarnya ya momentum agama mengambil peran sebenarnya. Sekalipun sebenarnya ketika terjadi pandemi beberapa kali, itu juga agama juga gagal mengambil peran. Kenapa? Saya pikir memang ada ini kan problem transformasi dari nilai-nilai yang bersifat transendental itu masuk menjadi satu nilai yang bersifat sosial. Satu itu, problemnya itu dulu. Yang kedua, begini Mas Yuski, ada problem bahwa di dalam Islam sendiri, utamanya yang kita praktikkan ya, karena Mas Yuski tadi mengatakan bagaimana dengan ukuran keberagamaan yang kita anut saja ya. Ya. Ada problem yakni sakralitas sakofatid diniyah, yakni yang sakralitas tradisi keagamaan. Itu yang terkadang agak sulit itu menjadi sulit untuk bertransformasi ketika berhadapan dengan tradisi. Misalkan begini, ya. Ambil contoh saja, hal yang paling sederhana. Kita ini yang hidup di pesantren, itu untuk hal yang bersifat yang paling enteng saja, soal makna itu saja ya. Soal makna. Yang genealoginya sampai Lirboyo, itu ndak mau ketika memaknai lafadz ajaba, ya tetap dimaknai gawok itu. Gawok ake. Paham tak, Pul? Saya Pul dulu. Saya Pul paham tak? Ya paham. Itu begini, itu ndak mau dimaknai gumunake, ndak mau. Iya. Ini adalah satu tradisi, satu sakralitas tradisi keberagamaan. Dan itu saya pikir ini hal yang paling ringan. Ini hal yang paling ringan. Lebih luas lagi, itu orang-orang justru ketakutan untuk bertransformasi. Sehingga ketika orang bertakut untuk bertransformasi, maka akan kehilangan momentum ini. Seperti yang disampaikan Mas Ibnu tadi. Misalkan ya, begini,
orang ngaji di YouTube, ngaji secara virtual. Itu juga tidak terlalu tatak, kecuali yang muda-muda. Kenapa? Ketakutan yang paling besar adalah tercerabutnya karakter jati diri orang pesantren misalkan. Wong kita itu sejak kecil sudah dididik sebagai apa? Bahwa yang bahaya yang paling menakutkan itu kan riya itu. Ya beda dengan dapuran kita ya. Iya. Ini kan aslinya riak tok tuh janjane iki, pengen ketara pinter. Iya. Ini kan berbeda dengan dapuran kita. Ya, jadi gini, Mas. Ya. Ustadz. Orang pesantren itu mengatakan begini. Ya. Halo, gimana? Halo, lanjut. Oh ya, mau dipotong ya. Lanjut. Ya, kita menghadapi problem di situ. Kita menghadapi sekalipun seharusnya ada harus dibangun paradigma baru sebenarnya di sebelum kita mengambil momentum itu loh. Kita harus membangun satu paradigma baru. Bagaimana kelompok beragama itu memang bertransformasi secara dinamis. Takut tercerabutnya jati diri. Yang kedua adalah problem soal teknis saja. Ya, kesiapan SDM itu saja. Nah, soal yang sisi ideologis sebenarnya kita itu punya khazanah banyak sekali. Seorang sufi itu seharusnya tidak takut ketika dia berhadapan dengan medsos, itu seharusnya tidak takut. Padahal kita loh dulu sudah dihajar. Hatinya sudah nggak mungkin rusak ya. Kata Imam Asyadzili fi kalma la launa lahu launuhu launu inaih as-sufi ibnul waqtih. Bahwa yang namanya sufi itu kalma seperti air, la launa lahu tidak memiliki warna. Launuhu launu inaih, warna sufi itu ya seperti warna air itu yang menyesuaikan warna tempatnya. Sehingga as-sufi ibnu waqtih, yang namanya sufi itu harus bertransformasi sesuai dengan zamannya. Hanya saja ini siapa yang berani menyampaikan ini. Masalahnya ini. Yang kedua adalah ini saya mencoba Mas Sibul, mencoba untuk membumi saja. Kalau nanti terlalu tinggi agak sulit nanti. Begini. Yang kedua adalah faktor teknis saja. Faktor teknis itu begini. Kesiapan SDM dari kelompok kita, orang-orang kita lah gitu. Itu memang begini. Ketika ada disfungsi sosial, orang kemudian takut berkerumun, orang takut ngaji, itu yang paling dirugikan adalah kelompok kita sebenarnya. Kalau kelompok manipulatif, ya. Kalau kelompok manipulatif yang saya sampaikan, kelompok manipulatif yang kami syarin tadi di awal, orang yang sering menggunakan agama sebagai modus politik, modus ekonomi dan sebagainya, itu dia tidak mendapatkan masalah apa-apa itu. Ya, betul. Dia tidak mendapatkan masalah apa-apa. Kenapa? Karena mereka sudah punya kesiapan, sudah biasa menggunakan berbagai macam instrumen untuk memanipulasi agama. Ya katanya hijrah, tapi kemudian kan masuk ke salah satu partai itu kan ya brengsek sekali itu kan. Wah, luar biasa ini. Iya. Kayaknya dia kan kan terjadi. Justru yang paling dirugikan adalah kita. Nah, kita sendiri ketika misalkan kiai-kiai kita tidak bisa mengakses instrumen-instrumen ketika kondisi new normal, itu terkadang kita sebagai pemuda ini tidak memberikan fasilitas. Kenapa? Karena kita model relasi sosialnya itu apa? Mencari eksistensi diri. Yang satu nginjek yang lain. Sehingga
ada beberapa tokoh yang memaksakan diri tampil. Mungkin karena terlalu banyak kader gitu ya itu ya. Sehingga yang seharusnya Iya, itu betul, tampil betul. kemudian keinjek gitu loh. Nggak Padahal tampil. ya yang seharusnya tampil keinjek ke bawah. Mohon maaf, yang namanya Gus Baha itu ya, yang namanya Gus Baha itu sebenarnya hampir di semua pesantren itu ada itu. Jadi bagi saya bukan sesuatu yang gumunake Gus Baha itu. Kenapa? Karena hampir di semua pesantren itu punya jagoan itu. Baik Lirboyo, Ploso, dan kebetulan yang sarang itu adalah Gus Baha itu. Kenapa Ya, yang lain dan termasuk Pondok Unut. Termasuk Pondok Unut. Iya. Ya orang lain begitu loh. Top. Nah, begini, nah pondok-pondok yang lain, yang kader-kader kita itu tidak bisa tampil. Kenapa? Ya karena itu tidak mendapatkan akses begitu. Tidak ada legitimasi. Maka daripada itu, ya ini untuk satu gerakan ya. Kalau kita nanti terlalu tinggi ya kesulitan kita diskusi kita. Kita agak ke bawah saja bahwa harus dijawantahkan diskusi ini menjadi satu gerakan itu loh. Begitu Haji. Harus ada satu gerakan, yakni apa? Kita dalam kondisi new normal ini mencoba memfasilitasi, mengkanal tokoh-tokoh kita. Agar apa? Ketika new normal tidak digilas oleh para manipulator agama begitu loh. Siap. Maan media kan, yang dipunya Ansor Ngantru ya. ini sudah melakukan itu. Saya senang sekali. Jadi kita sudah membaca ini. Ya. Jadi para kiai-kiai di Tulungagung beberapa sudah kita mulai masukkan gitu loh. Kita coba simpan. Cuma ini loh yang sebenarnya saya ganjel itu, Mas Saiful mohon untuk dijawab. Kita itu kayak dipaksa untuk berubah gitu loh. Iya. Kita tuh kayak dipaksa. Jangan-jangan orang-orang yang nggak mau ikut paksaan untuk berubah ini, itu yang selamat. Karena jadi orang yang berbeda. Tapi resikonya berat. Nah, jadi pertanyaan ini, kita sebagai orang beragama itu, pada level apa kita bisa berubah? Contoh, misal pertanyaan sederhana. Kalau orang yasinan, itu satu rumah kan rata-rata satu lingkungan itu ada yang 30. Ketika harus jaga jarak, bisa saja satu yasinan ini dipecah jadi 2 kelompok yasinan. Kalau nggak bagus, bisa konflik. Apakah, ini contoh-contoh real di masyarakat ya, bagaimana gerakan-gerakan Nahdlatul Ulama itu kan sering ngumpulkan orang. Tahlilan, macam-macam gitu. Nah, kadang ini, kita harus berubah ikut arus itu pada tataran yang mana gitu loh. Jangan-jangan memang kita dipaksa untuk bergeser yang akhirnya apa yang disampaikan Gus Dairobi tadi, jati diri kita itu jadi hilang. Agama yang harusnya kita kuatkan untuk menyapai satu momentum akhirnya hilang gara-gara kita lupa, kita terlena untuk ikut arus. Apa maksud saya? Mas Saiful? Coba. Saya mohon izin hanya sapa sebentar karena ada acara di grup yang lain. Ya. Siap. Sangat mensupport acara malam hari ini dan mudah-mudahan ini tetap berlanjut dan saya kira ini cukup menarik dan mereka memberikan amunisi kepada anggota dan kader. Saya kira begitu ya. Mohon maaf. Siap. Ke grup yang lain. Pak Padai. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, gini jadi Mas Haji. Saya sedikit menanggapi dari yang disampaikan Mas Yai Dairobi tadi. Ini sebetulnya kan era new normal itu kan sebetulnya tidak sepenuhnya buruk. Pada akhirnya kita harus berkesimpulan seperti itu. Lah, kalau kita lihat hampir semua agama besar yang ada di Indonesia itu rata-rata adaptif dengan new normal. Ya, kecuali di kalangan NU akar rumput ya, misalkan kayak tradisi yasinan, kayak tradisi tahlil misalkan, mau tidak mau dalam waktu dekat ini memang harus mau nggak mau suka dan tidak suka karena ada sistem yang menekan kan, bukan karena kita takut corona loh ya. Iya, karena ada sistem yang menekan, nggak ngono dicekel polisi. Ya, betul. Ya. Lah, artinya
ini adalah momentum bagi NU khususnya sebagai organisasi salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia mengambil peran. Artinya sejak Ramadan kemarin saya lihat ada perubahan signifikan pemahaman dakwah di kalangan NU. Yang tadinya menganggap dakwah itu ya face to face, yang klasik seperti itu, akhirnya mulai mengadaptasi berbagai teknologi yang ada. Entah itu media sosial kayak streaming YouTube maupun Instagram dan sebagainya, atau menggunakan aplikasi semacam Zoom seperti ini. Nah, ini menjadi nilai plus tersendiri menurut saya di kalangan NU yang sudah mulai open minded dengan perkembangan teknologi, yang itu sebetulnya sudah dilakukan oleh kalangan organisasi saudara-saudara kita yang lain, misalkan dari kalangan Muhammadiyah misalkan. Kan itu. Dan diakui atau tidak kan kita sebetulnya telat. Jadi corona ini dalam sisi yang lain, segi positifnya juga memaksa kita, kan gitu, kader-kader NU muda, ya kan, di kalangan muda itu mulai beradaptasi dengan teknologi, karena memang era memaksa kita seperti ini, dan harusnya memang seperti ini agar dakwah itu tidak dimaknai dakwah secara klasik, gitu. Dakwah itu ya harus ada face to face, harus ada audiens yang dari kita, misalkan kayak gitu. Jadi dakwah itu ya harus bertransformasi kan gitu, sesuai dengan perkembangan zaman, agar kita juga bisa minimal mengimbangi wacana-wacana Islam yang lainnya. Dan itu mengambil peran penting sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, gitu Mas Yadi. Oke. Gimana Gus? Iya, saya juga kaget ya, mantan Kokam kok bisa ya bicara seperti itu ya. Tadi saya sempat salah dengar Mas, ketika sampean mengutip ayat tadi, saya kira kalimat gitu loh. Ngutip ayat bukan. Bukan ya. Habib Khalil Mak radhiyallahu anhu itu ya. Iya, saya kira kalimat. Begini ya, ada sebenarnya ya kalau memang secara mungkin kalau dipandang secara umum ya seperti yang disampaikan oleh Gus Yuski dan Habib Syaiful tadi, tetapi kita juga perlu ingat ada satu kekuatan kita, yakni sublimitas beragama. Itu yang tidak dimiliki sebenarnya oleh kelompok-kelompok lain. Kenapa? Kelompok lain itu lebih menonjolkan sisi formalitas keberagamaan mereka, kemudian dari sisi simbolisasi dan sebagainya. Itu memang sangat diuntungkan ketika gerakan dakwah bergeser secara virtual, secara online, itu mereka tentu lebih siap. Gitu loh. Karena memang sejak lama mereka sudah memulai itu. Itu memang satu keuntungan. Tetapi jangan lupa, kalau gerakan kultural yang dibicarakan, ada satu kekuatan kita, yakni sublimitas beragama. Yakni keberagamaan yang dihayati secara utuh oleh masyarakat, yang siapapun sebenarnya tidak bisa menggeser kemerdekaan beragama kelompok kultural sebenarnya. Wong kelompok kultural itu loh, najan to kabeh iku murtad yo kabeh sing kultural dipanggah Islam ndak masalah kok. Itu loh. Hanya saja begini. Ya mungkin tantangannya secara aturan itu ya. Memang tantangannya secara aturan seperti yang disampaikan Mas Sibul tadi, bahwa memang secara aturan nanti dibubarkan polisi. Tetapi bayangkan kalau kita melihat lebih jeli lagi ya, banyak itu kiai-kiai yang disuruh social distancing enggak mau itu. Ya, betul. Sampai hari ini masih banyak. Iya, masih banyak. Ya memang itu jangan selalu dimaknai sebagai satu tindakan kekolotan ya. Betul. Tidak, tetapi itu juga kita perlu memaknai itu sebagai satu sublimitas beragamaan. Mereka memang sublim di dalam beragama, begitu. Ketika beragama dengan kesadaran, tanpa intervensi, tanpa menonjolkan simbolisasi, ya mereka gerak dengan sukarela. Itu. Mau dipaksa gimana pun mereka tetap bergerak. Begitu. Ini adalah satu kekuatan kita sebenarnya. Keunggulan. Tetapi kalau ini ya, ditarungkan ke satu keunggulan ya memang. Tetapi kalau kemudian ditarik, memang harus
ya dalam satu sisi sublimitas itu ya tetap harus ada, sekalipun nanti ditata bagaimana menyesuaikan. Lawang kita itu kan jagoan kalau soal menyesuaikan. Nggak ada baju ya pakai goni, nggak aja tembak ya kita pakai apa namanya bambu runcing kok. Ora tedas papak palu neng pandai sisa neng gurindo katanya kok. Kayaknya tok. Ya. Dai Robi ini Mas Haji, kayaknya ini model-model Gus Muafik ya, Gus Muafik Junior ini kayak. Oh loh, enggak. Ya ini hanya saja nanti yang muda-muda ini ya harus siap bertarung secara virtual di medsos. Itu ya bagian kita gitu loh. Soal branding itu yang bahayai kampung itu ya enggak tahu itu. Iya. Kalau soal branding dakwah itu ya tugas yang muda-muda terus Habib Yuski ini kan begitu. Maka ya harus ini transformasinya itu harus kompak begitu loh. Sayangnya kita itu kan tidak memiliki itu. Kalau kita itu kan siap gerak jalan ketika baris itu kan jamaah kita modelnya ada yang lencang, ada yang istirahat di tempat, nabrak kabeh akhirnya. Nah itu sublimitas. Oh iya. Ya satu keunggulan tetapi juga ya maka kan harus ada penataan begitu. Yang sublim ya harus dikanal. Ya, harus dikanal biar enggak nabrak temennya begitu. Itu tanggapan coba. Ya. Betul. Jadi gini, Presiden telah sedikit melonggarkan umur di bawah 40 boleh melakukan aktivitas tapi dengan protokol kesehatan umur 50. Nampaknya memang seleksi alam dan memberikan kesempatan untuk yang muda itu berkarya karena ternyata sistem tua itu sudah tidak bekerja gitu. Jadi sistemnya harus sistem anak muda. Yang 40 ke bawah ini memang harus untuk unjuk gigi karena apa namanya tuh bonus populasi demografi ya. Bonus demografi itu ya di depan mata dan ini kayaknya gini loh, saya mikirnya gini, ini memang satu skenario Tuhan saja untuk memberikan akses kepada panjenengan semua yang muda ini untuk cepat naik gitu. Karena kalau nggak kayak gini, sistem kita itu kalau yang tua masih ada, itu yang muda kan mati. Ini kayaknya skenario-nya kayak gitu. Ya, tradisi kita kan juga seperti itu. Nah itu, kayaknya ini menarik gitu loh. Saya melihatnya ke sisi, iya, ini saya melihatnya. Bahasanya jenengan kok politis banget, Gus? Enggak, ini calon, saya enggak politis. Ini calon bupati tahun berapa, Bol? Sudah mulai kelihatan orientasinya. Iya. Orientasinya mulai kelihatan, benar. Itu menjawab keresahan si Ipul kenapa Gus Habib Yuski ini memiliki sekian predikat baru terjawab di sini, Mas Ipul. Enggak, itu tadi ternyata betul, ini kan hanya skenario saja buat panjenengan yang muda-muda ini yang ternyata kalibernya itu luar biasa. Cuma karena kita masih muda, kamu ngomong bener aja, itu kan nggak didengar. Tapi kalau yang tua yang sudah dianggap sukses itu, ngomong salah aja, itu jadi panutan. Jadi sekarang itu kita nggak butuh pengalaman panjang untuk jadi orang besar. Sekarang itu kita bisa untuk melihat masa depan itu yang akan jadi orang besar di era new normal ini menurut saya. Jadi beragama di era new normal saya pikir juga bagaimana kita melihat agama itu mampu menuju ke depan. Itu yang tugasnya Gus Robi dan Habib Saipul ini untuk lebih membumikan itu, saya kira begitu. Ini betul-betul saya senang sekali karena peran pemuda ini jadi keangkat dan umur saya sudah 30. Pak Arifin Bupati Trenggalek umur berapa? Sama. Kita masih di sini, dia bupati, kan ngeselin kadang kan. Sunatnya endi mbiyen yo. Mohon maaf moderator. Halo. Siap.
Ini pembahasannya tadi mungkin sudah agak panjang karena ini kita menggunakan Zoom ini ada partisipannya. Mungkin alangkah lebih baik kita lempar dulu ke partisipan. Barangkali ada yang ingin seperti itu. Oke, masuk. Betul. Terima kasih, Host. Bagi seluruh Silakan. partisipan yang ingin menanggapi atau bahkan salam-salam, silakan raise hand seperti ini, atau langsung buka saja unmute, buka audionya sendiri, silakan langsung menyampaikan pendapatnya pribadi. Atau mungkin salam-salam, karena ini masih di bulan Syawal. Kosong. Mana aja ya. Kita nanti sebentar. Silakan. Monggo yang ingin menyampaikan. Ada sahabat Farihul Lutfi. Halo sahabat Farihul. Bandung. Silakan. Halo. Ya, idem. Maaf lahir batin semuanya. Siap, sahabat, siap. Ya. Monggo, lanjut bawah saya Mas Saiful Mustafa. Lanjut. Ya, mungkin dari sahabat Muryono. Silakan yang ingin menyampaikan sesuatu. Warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung masih di bulan Syawal, saya pribadi minal aidin, ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ini saya dari Inggoda. Wah, mantap. Siap. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap pantau, monitor. Siap, roger ganti. Yang lainnya masih ditunggu, silakan. Semakin malam ternyata semakin banyak partisipan kita. Mungkin untuk sesi kedua nanti kita bisa mulai agak malam sedikit sambil. Siap. Ya. Enggak, pertanyaannya apa ada sesi kedua gitu? Nah, itu silakan. Nah, kemarin sebetulnya saya sama Mas Yusuf itu kan sempat ngobrol, artinya di kantor itu ada beberapa fasilitas yang bisa dipakai, misalkan kamera sama handycam, yang tujuannya kita mau menggelar secara face to face. Nanti kita streamingkan di YouTube, kan gitu kemarin. Nah, ternyata akun YouTube-nya Man TV ini belum sampai, subscribernya belum sampai 1000, dan itu tidak bisa untuk streaming, kan gitu. Nah, ke depan kalau memang ini nanti disepakati oleh Pak Ketua Mas Yuski, kita bisa menggelar yang agak lebih enjoy lagi, lebih santai, tidak seperti ini. Misalkan bisa menggunakan fasilitas di kantor saya, misalkan ada kamera, ada di cam, dan kita bisa semacam jagungan kayak podcastnya Deddy Corbuzier lah, tapi yang lebih menarik itu. Santai lagi, gitu loh. Iya. Betul. Biar Mas Robi ini hidupnya tidak ngaji aja, kasihan ya, sudah 30 lebih umurnya. Ngaji kasihan, betul. Kemarin itu sudah saya sampaikan ke ngaji. Siap, sahabat Saiful. Ke depan tim kita akan berusaha keras lah untuk merekayasa itulah ya. Jadi begini ya, ingin menyampaikan sesuatu. Kemarin itu sudah berkomunikasi dengan sahabat ketua. Saya minta kalau jangan hari ini gimana? Karena hari ini tepat siang tadi itu alat saya ini baru datang. Oh gitu. Ya, jika ini bisa dipakai, itu bisa dilakukan seperti apa yang diharapkan tadi. Dan saat ini Ma'an TV itu, saya sebagai pelaku dari Ma'an TV, kedepannya nanti berusaha mempersiapkan peralatan-peralatan yang mungkin dibutuhkan oleh sarana pendidikan atau pondok pesantren untuk melakukan seperti ini, ngaji interface seperti ini ya. Jadi seperti yang disampaikan sahabat ketua tadi, ini mungkin kesempatan kita sebagai pemuda untuk unjuk diri. Tapi sebagai pemuda, jangan pikirannya jangan terlalu tua-tua lah. Karena seperti ini juga tidak sesederhana yang dibayangkan. Jadi tetap
ikut lagi ke madhabnya Gus Dai tadi, saya pakai bahasa Jawa Derbasuki mawa beyo. Nah, di bold and mark itu belakangnya mawa beyo itu juga harus ya seperti itulah. Silakan lanjut. Oke. Ya, kalau boleh saran ini Mas Haji. Ini kan kita masih perdana dan kita ke depan juga harus mempertimbangkan terkait dengan durasi juga kan. Biar orang itu juga tidak terlalu jenuh. Iya, nontonnya enak juga. Ini saya kebetulan ada tamu juga ini. Gimana ya? Saya tak undur diri dulu ini. Jadi gini sahabat Saiful. Gini, untuk urusan itu tadi, saya tahu lah ya, untuk urusan tadi bagaimana ke depan apakah ini ada lagi atau tidak, nanti kita rembukan dulu. Tapi lihat antusiasme malam hari ini, saya sangat optimis bahwa diskusi ini banyak yang nonton mesti walaupun nyesel lah di hati. Asem kira-kira. Tapi nampaknya banyak yang mulai tergugah untuk sekedar berpikir dan gelisah. Oke, karena kita belajar untuk menepati durasi dan banyak kegiatan yang lain, terima kasih saya ucapkan kepada Gus Dai Robi dan Gus Saiful Mustafa yang sudah merekayasa acara pada malam hari ini. Kesimpulannya itu tadi, bagaimana beragama di era new normal. Sahabat-sahabat semua pasti sudah bisa untuk menggambarkan sendiri bagaimana peran agama ke depan dari apa yang disampaikan Habib Saiful dan Gus Dai Robi tadi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada dua pembicara yang dahsyatnya luar biasa, dahsyatullah alaih, para pendengar yang setia bersama LKPI, Lembaga Kajian dan Pemikiran Islam PC Ansor Tulungagung. Ini yang perdana dan ke depan semoga bisa eksis lagi, nanti kita share-share lagi untuk gabung bersama kita juga. Dan Ma'an Media tentunya yang telah memfasilitasi ini, semoga ke depan lebih maksimal dalam proses penyiarannya. Saya selaku Ketua LKPI menutup diskusi kita pada sesi pertama ini. Mari kita baca dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.